Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, derek ngaos mugi-mugi paringan ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin. Ingkang badhe kula tangletaken sepindah niki saking wuluan Gus. Nami Abdul Syukur. Menawi enten seorang hamba ingkang sampun dugi makom fana, lajeng piyambake wangsul malih tenggene makom muhadharah niku mangke napa saged nyeritakaken dumateng tenggene makom fana niku sinten sing ditemoni lajeng wujude kados napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Nun sewu Yai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Mukhlasson Rosid ingkang sampun dimewalaken kalian Allah lan dicintai kalian Allah ingkang kula hormati lan kula taati. Dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, sedaya para sepuh pinasempuh ingkang sampun dimewalaken kalian Allah lan diridhoi kalian Allah. Kula badhe perkenalan. Kula makhluk asma kula naminipun Khairur Rasikin saking Mlokorejo. Nuwun sewu Yai. Kula badhe nuwun penjelasan dumateng panjenengan. Kula nate nampi dawuh saking hamba Allah utawi urip nggih. Ngeten Yai, dawuh ngeten. Ngono ya ngono. King ngono. Tapi apa wis ning ngono? Ngono ya ngono, king aja ngono. Ya ngono, tapi apa wis ning kono? Ngoten Yai. Dadi kula niku penasaran Yai. Dadi nuwun penjelasan panjenengan. Matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku jawabane wonten surah Al-Qasas ayat 77. Dawe Allah, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Ngunu ya ngunu ning aja ngunu. Ning ngunu wae. Apa kuwi ya wis ngunu? Pak, Bu, kita kan ada di dunia. Ya dah? Dunia ini Allah kasih hukum yang disebut hukum syariah. Ngunu ya ngunu. Artinya silakan jenengan iki berjalan di atas dunia ini dengan hukum syariat. Tapi ojo ngono. Artine ati sampen ojo menghambakan terhadap selain yang hak. Selain yang hak. Berarti kita harus melampaui proses sampai ke tajalli niki wau. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian dunya iku ya aja ketinggalno. Lha ngoten. Tapi utamakanlah akhiratmu, wabtaghi raihlah fima ing dalem apa ataka kang anugrahake sapa
ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Apa yang dianugerahkan? Akhirat. Kesimpulannya ini dunia, jadikan akhir. Nek wis ini jadi akhirat, maka opo ya wis ngono. Lho, ngoten lho. Akhirnya wis ketemu wis ngono. Ini mukhadharah, Pak. Terus ada makhluk di muka syafa. Ngono ya ngono. Tapi aja ngono. Tapi kuwi wis ngono ta? Artinya, jadikanlah mukhadharah mukasyafa itu musyaha. Sehingga mengapa ditakwil atau dikinayahkan tentang masalah mi'raj Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu cukup ditempuh hanya 1 malam, cepat. Bagaimana di mukhadharah ini Anda cepat ketemu Allah, mukasyafa cepat. Sakedepe netra. Itulah Pak pemahaman dawuh para masyayikh dengan bahasa kinayah sing saat itu mboten purun jelasake, disuruh mencari sendiri. Bukan jenengan tok kula nggih kenging. Ngoten niku. Ternyata jawabannya nggih seperti itu. Gusti Allah menghadapkan urusan dunia, tapi yang lebih kita utamakan adalah urusan akhirat, darul akhirat tadi. Sehingga menurut ayat itu darul akhirat ditaruh di depan. Urusan rohaniyah, hubungan langsung pada Allah diletakkan di depan. Yang kedua, urusan hablum minan nas itu ditaruh kedua. Al-Qasas 77. Persis lagu kemerdekaan bangsa Indonesia, masalah bangun jiwa diletakkan di depan. Bangunlah jiwanya, juga bangunlah badannya. Ternyata lagu ini juga ngambil dari maksud surat Al-Qasas ayat 7. Mboten ngawur, Pak. Apa dulu kok bangunlah, kok enggak bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kok gak gitu ya? Mulai berpikir kita. Oke, lanjut. Oke, dari pinggir ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, derek ngaos mugi-mugi paringan ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin. Ingkang badhe kula tangletaken sepindah niki saking wuluan Gus. Nami Abdul Syukur. Menawi enten seorang hamba ingkang sampun dugi makom fana, lajeng piyambake wangsul malih tenggene makom mukhadharah, niku mangke napa saged nyeritakaken dumateng tenggene makom fana niku sinten sing ditemoni lajeng wujude kados napa. Niku yang pertama. Sing nomor kalih dos pundi Gus Mukhlason anggenipun nyikapi dawuh as-syari'atu bila hakikatin batilatun wal hakikatu bila syari'atin atilatun. Yang nomor dua, yang nomor tiga, wal hakikatu bila syari'atin, wal hakikatu bila syari'atin batilatun wal hakikatu bila syari'atin batilatun wa syari'atu bila hakikatin atilatun. Lajeng sing nomor 3, menawi enten tiyang sing naza sakaratul maut niku rata-rata tenggene tiyang awam niku kan dipun ulang kalimah Ismul Adzam niku terus dos bunti kersane niku bener-bener mangke saged liko
napa betul niku kudu nyebut asma Allah atau la ilaha illallah utawi ndamel ingkang lintu ngoten. Untuk penjelasanipun supados mangke bener-bener kita punika selamat donya akhiratipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bagi si wasilun walaupun dia itu sudah diletakkan musyahadatul fana, cerita apa yang sudah dia alami terhadap orang lain? Jawab kula mboten nangsal biyen. Dulu enggak boleh. Kalau sekarang, kalau niatnya itu memang supaya orang lain untuk estu meraih makom itu mboten napa-napa. Yang dilarang itu kan jikalau ada unsur ujub. Yang dilarang itu ada unsur riya dalam hati, maksud saya. Yang dilarang itu jikalau ada unsur biar diwahni orang. Ini yang enggak boleh. Kalau masalah biar orang lain itu ingin meraih derajat inna akramakum indallahi atqakum, miturut saya tidak apa-apa karena masanya. Karena masa sekarang. Kalau dulu Pak, ayo sinten mawon jenengan sesepuh-sepuh sing dulu sampun ngayai tentang ilmu niki, bagaimana pesane guru jenengan? Ojo diceritakno wong liya. Estu Pak. Memang begitu. Sampai pernah saya sendiri diancam. Jikalau kau berani menyampaikan hal itu pada orang lain, siapa umurmu akan dikurangi Allah. Gitu. Sampai di situ Pak. Padahal dasarnya itu biar nanti nggak ada fitnah yo, jangan diceritakan orang, istrimu jangan, anakmu jangan. Itu Pak, oleh wanti-wanti dulu, oleh berpesan, mau warning itu seperti itu dulu. Itu karena zamannya Pak. Lah semangat zaman sekarang, zaman kita keterbukaan publik, menurut saya, gitu, urusan orang lain tidak sepaham, yo mboten napa-napa. Nek menurut kula mboten napa-napa dengan catatan hanya supaya orang lain itu betul-betul meraih derajat fana itu di mata Allah. Pun. Nomor 2, masalah makola asyari'atu bila hakikat. Ada yang mengatakan mardudun, ditolak. Iki pahaman saya loh Pak, dari sisi ilmu loh ya. Jikalau nanti ada yang nggak sama, nggih mohon maaf. Itu ngeten. Umpama saya jadi petani, saya menanam kacang itu bukan bijinya tapi kulitnya. Pertanyaannya rumus, bisa dibantah nggak ini nanti? Ini akan tidak cukul. Ada hukum yang bisa membantah? Nggak ada. Tapi kalau saya menanam kacang ini kok isinya aja. Hukum itu akan mengatakan akan tumbuh dan buahnya lebih dari satu. Syariat Pak, kita ngelakoni amal syariat. Dikatakan syariat itu apa? Jasad. Bila hakikatin,
Jika tanpa hakikat berarti ruhaniyah. Saya sefaham dengan bahasa mardud, ditolak Allah. Mungkin dibuka dalam hikam pasal berapa, tolong dicari. Ada dawuh yang mengatakan gini. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Laku dohir itu akan Allah terima, diterima oleh Allah, berarti bermanfaat. Apabila yang tumbuh dan muncul keadaan hati itu hati yang qalbin zahidin, hati yang condong datang Gusti Allah. Berarti amal ini amal yang wonten rohi, ada ruhnya. Sebab amal yang tidak ada ruhnya iku laksana patung yang tidak ada manfaatnya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah fisik itu laksana patung. Lah biar bermanfaat, biar tidak seperti patung, harus dikasih roh. Apa rohnya? Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu sirril ikhlas fiha ing dalem amal. Rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Tajalli, Pak. Yang muncul dalam hati bukan hamba yang bisa melakukan, tapi Allah. Ini yang disebut mingkol bin zahidin. Berarti mafhum mukhalafah makola ini, barang siapa yang hatinya itu tidak ada ikhlas ketika jasad ini beramal, maka ditolak. Laksana patung yang tidak bisa apa-apa. Dan atau amal ini tidak akan migunani manakala keadaan rohaniah ini tidak berhakikat, artinya tidak qalbin zahidin, tapi qalbin rohibin. Nah, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Hati yang condong pada dunia. Tidak ini wajah tu wajiyah, tapi ini wajah tu lilladzi fatoros samawati wal ard. Gak nyawang kahanan sing wujud di dalam samawati wal ard, tapi mandang samawat wal ard, mandang makhluke. Akhirnya kita menuduh Allah gak nyata, gak tampak. Tapi yang awal ini wajah tu wajah tadi tidak memandang sifatnya, yaitu berubah Allah menciptakan dunia saisine dan langit, maka dunia saisine dan langit ketutupan wujudnya Allah. Al-haqiqatu bila syariah. Hakikat tanpa syariat dolalah. Dolalah itu maknanya sesat. Tersesat. Artinya apa, Pak? Ini pandangan ahli syar'i. Nek depan tadi pandangan ahli hakiki. Ahli hakikat. Yang pertama tadi pandangan orang-orang golongan kita ahli syariah, ya ndak, Pak. Sing penting sarengate. Hakikat gak yo rapopo. Ngoten. Tapi pandangan ahli hakikat yang makalah pertama tadi, asyariatu bila hakikatin mardud, ketolak di mata Allah pandangan hakikat. Tapi makalah yang kedua beda. Yang mengatakan dolala itu siapa?
pandangan kita yang ada di syariat. Wis genah semua ini wajib iki dilakoni, orang lakoni. Sesat kamu. Lah ngoten nggih? Oke. Enggak salah pandangan itu. Tapi kita harus ingat ada dua sistem antara majdubun dan wasilun untuk si salik itu bisa sampai pada Allah. Yang majdubun berarti perai total urusan sarengat. Jadap Pak. Wis siapapun kita golongan am syariat mengatakan itu sesat. Tapi kita tidak tahu. Ternyata Allah itu mandang rohaniah kita. Rohaniah berarti isi Pak ya. Jasad adalah kulit. Lah sing anjur sing ndi? Wis kula mboten jelasno sampean wis bisa bedhek dhewe. Sing rusak, sing kegawan sifat rusak iku sing ndi? Rohaniah apa jasmani? Wis ngoten mawon. Karena sing rohaniah niki sing kula maksud bukan rohaniah makhluk. Nur Muhammad sak lebeti urip niku. Makanya sifatnya bakok, kekal. Makanya dalam syariat kan sampai diterang sok yo nang akhirat. Roh iku digayapui. Hancur. Tapi gak mati. Ditangekno maneh. Lah ngoten nggih. Digepuki maneh. Wis sampai berapa ribu tahun lah ngoten. Berarti kekalaan. Katanya yang punya sifat kekal itu hanya Allah. Nah yuk, muter wis ndas. Mula ngaji ku nek menurut kula niku jangan cukup berhenti di syariat saja. Lanjutkan walaupun agak muyeng rapopo wis serah nang Allah sing gawe munyeng ya sapa. Sing gawe enggak munyeng ya sapa. Ngoten mawon. Santai mawon. Urusan jenengan kalih kula turu tok, monggo turu. Urusan bangun tok, monggo bangun sapenake. Wis ngaji nek teng mriku iku wis jero Pak segorone sampean iku. Wis. Jadi yang mengatakan zolalah itu adalah golongan kita yang ada di syariat fakot. Kalau golongan ahli hakikat isi, memang iki. Sing bener. Sehingga kalau kita ngaju tadi surat Al-Qasas, opo-opo sing dibahas tidak akhirat tok, ya dunia. Nah, itulah sistem wasilun yang Rasulullah jalankan. Tinggal pertanyaannya kita sebagai umat, derek plek beliau atau ndak, monggo. Iku bukan urusanku. Ngaten. Urusanku cuman menyampaikan saja, umatlah yang memilih. Mana yang lebih enak? Sebab pilihan itu Pak, kula mboten asal nyalahno. Ilmu tauhid yang tidak ada habisnya ini, kalau kami simpulkan dengan cepat, rumus makludit jenengan ngilangi aku sampean. Jadi sampean gak usah ngaji-ngaji mulai A sampai Z. Cukup ngaji bab dzikir carane ngilangi ke aku beres wis. Suwengi mari pun terus langsung gencong atau apa namanya fokus laku nih wis majedubun wis penak wis gak bulit-bulit maneh langsung praktek. Ya suka cerita Nabi Musa ngaji nang nggone Nabi Khidir tapi gak kuat Nabi Musa karena syariate sing deleh ngarep. Kelihatan Nabi Khidir mata ini arek cilik protes. Bocori kapal protes. Bangun pagar yang mau rubuh protes.
Nabi Musa durung semerap pada saat itu bahwasanya ayat iku wonten kalih. Qur'aniyah dan kauniyah. Qur'aniyah berarti tertulis, Qur'an ini ya dah. Kauniyah adalah yang tercipta ini. Termasuk matanya arek cilik Nabi Khidir, kauniyah. Nah, di dalam dua ayat ini tersimpanlah ayat yang tersirat. Ini hanya diketahui oleh para arifin. Niki bisa ketemu. Makanya ada yang tanya Al-Qur'anul Qadim iku yo nopo? Aku nek jelasno terhadap golongan am sampai bundeli ora paham. Tapi umpama gak dijelasno pada ahli syuhud paham sendiri. Nah terus siapa? Menengai gak apa-apa. Wong jeneng harus paham kok. Akhirnya zaman sak mangke walaupun ikut tersirat gak tertulis, mengapa ini dipaksakan Allah harus tertulis? Ada apa? Ayo. Amen titeni dhewe. Ada apa? Ya sudah. Engko dititeni dhewe-dhewe nek menangi, ngoten lho. Pun. Terus yang terakhir golongan kita ketika yang ada di am terus di situ menjelang ajal. Kan selalu Pak dibimbing mengucap zikir Allah, Allah lah ngoten nggih. Terus apakah itu bisa sampai pada Allah? Saya enggak bisa jawab. Jawaban saya cuman ada di surah Al-Isra ayat 72. Antara maksud ayat itu dan kebalikan maksud ayat itu. Ayatnya bicara gini. Barang siapa saat di dunia mata ruhnya, hatinya buta pada Allah, maka dia pasti wa adallu sabila. Dan kahanannya lebih gelap lagi, jalannya lebih tersesat. Laksana logika saya, mata saya dohir buta, disuruh untuk berjalan menuju tujuan, gak akan pernah sampai. Yang terjadi adalah peteng, gelap. Betul sakit. Berarti kebalikan ayat ini, barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, wis gak gelap Allah itu, wis gak ketutupan dengan sesuatu, sebab sesuatunya sudah diambil oleh Allah, maka di akhirat pun dia tidak akan buta. Jalannya lebih terang. Lawan kata. Jadi pertanyaannya apakah di situ nanti dengan mengucap Allah, Allah itu bisa untuk kembali pada Allah. Ruhaniyah. Kalau jasmaniyah memang kembali nang lemah, nang tanah, jasad dari tanah kembali ke tanah. Kalau yang ditanya rohaninya apakah bisa kembali? Kalau namung ngeten wis muga-muga iso tutuk. Ngoten tok. Tapi coba Ibrahim, Muhammad, walaupun kamu itu memintakan maaf terhadap ini, gak akan bisa kumaafkan. Kalau Nabi Ibrahim bapak Pak ya. Kalau Nabi Muhammad termasuk paman itu empun jangan sampai diambil langsung gak iso. Jangan Pak. Artinya apa? Kalau Syekh Muhammad Ibrahim makhluk boten saged. Karena Muhammad dan Ibrahim makhluk. Makhluk itu semua makhluk la yanfa'u wa la yadur. Malakum dzarra wa la naf'an. Tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Makhluk loh nggih. Yang bisa memberikan syafaat hanyalah Allah. Nah sekarang walaupun secara fisik koyo Muhammad makhluk Ibrahim, piye carane itu duduk aslinya bukan
makhluk tapi Allah. Bertajalilah Muhammad, bertajalilah Ibrahim, baru ketemu. Met dengan ayat dengan hadis sahih yang mengatakan idza mata benu Adam inqota'ah. Di situ ada salah satu di antara tiga yang bisa menolong adalah awwaladin sholihin, anak soleh yang selalu mendoakan. Tajalli baru pun langsung wah kaiso aja sih. Sebab gini Pak, jenengan wuto kula mboten atau kula wuto jenengan mboten. Kula kepingin saged ndugi Jember. Kula harus dituntun orang yang tidak syaratnya kudu nganut. Kula kudu nganut. Mesti tetep nggon. Tapi kalau sing nuntun wuto, sing dituntun wuto, ya wes, ayo bareng-bareng mlebu jurang. Ra percaya logika, monggo sampean mantuk tuntun-tuntunan. Meremo kabeh. Wes ta, jawabannya ada di situ nanti. Di situ, Pak, ya. Nggih. Lanjut. Matur nuwun nggih. Tadi disampaikan kita ini sudah segorone wis jeru katanya. Tapi apa ya iya. Tapi kalau lihat manggut-manggute jamaah ini kaya iya. Ya mudah-mudahan ya semua ini udah amin. Dong nggih. Tapi kalau ada yang belum ya jangan ditolak ya Pak ya. Ya. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarnya hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Itu lagu itu Pak, bukan enggak? Nggih, jangan jauh dulu ini. Kalau masih ada monggo dari Probolinggo mungkin Pak. Oh Banyuwangi nggih, beto kembang petetan. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nembangaken dumateng para sesepuh ngriki sedaya. Kula Pak Kasyadi saking Jajak Gambiran Banyuwangi. Pertama-tama dumateng Rama Kyai Gus Muklason Rasyid ingkang kula mulyakaken lan kula taati sedaya pituwahipun saha para bapak, para hadirin sedaya ingkang enem, ingkang sepuh, ingkang kula mulyakaken. Ing ngriki kula badhe matur dumateng Rama Kyai dene Kabupaten Banyuwangi sampun dipun sapih pinten-pinten bulan. Kula sebagai wakil dari jamaah Banyuwangi utara sampai selatan mohon diberi waktu atau 5 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali tetap itu mohon diberi waktu karena ibarat pitik itu ditinggal babonnya kelek-kelek di sana itu. Begini. Terus masalah itu titipan salam dari semua anggota jamaah dari Jaya Baru semua yang ada di Banyuwangi yang itu kami sampaikan tadi. Dan untuk selanjutnya untuk pribadi saya ini biar ndak sesat, saya ini mau saya taskehkan untuk
serapan dari Romo Kiai karena saya ngajinya kan ngaji rungu, nggak ngaji tulis. Tulis kan dibaca, ini hanya rungu. Apabila selip kan nanti bisa sesat. Itu kalau Romo Yai diperbolehkan, saya mau matur masalah apa itu namanya metode, nggih, metode masalah dzikir sirul asor. Karena ini kalau selap-selipnya nanti apa masih musyrik apa sudah masuk di situ, saya mohon beri pencerahan karena saya kan ngajinya ngaji gitu. Yang episode pertama yaitu Nabi Isbat. Nabi Isbat itu adalah la ilaha illallah. Jadi mentiadakan selain Allah, mengukuhkan di jagat hati yang ada hanya Gusti Allah. Terus yang kedua, mati sak jroning urip jarene wong Jawa. Dadi mateni sak kabeh napa niki jasmani, lahir, akal dan lain sebagainya, mengukuhkan di jagat hati adanya Allah, la maujuda illallah, hanya ada Allah. Terus selanjutnya la ilaha illa anta, dia Allah. Itu lama-lama wiridnya hu Allahu 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 Allah, akhirnya kita bisa ditarik oleh Allah. Jadi apa itu jebur atau masuk di dalam tauhidnya, oh semua fana. Maksudnya fana itu sudah lupa semua. Gak kelingan rogo, gak kelingan anak, gak kelingan bojo, gak kelingan utang, gak kelingan donyo, gak kelingan nopo-nopo. Jadi masuk di dalam laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un termasuk harus diyakini itu hidup, dan hidup itu adalah Allah. Kalau sudah begitu, semuanya mati dan semuanya fana, ingatnya hanya kepada hidup, itu dengan rasa, hanya dirasa wis gak, maksudnya gak umi-umi atau ndak membaca, hanya merasakan ketemu sama laisa kamislihi syai'un. Sekian dari saya. Apabila ini tadi pencerahan dari saya, ini tadi salang surup atau dalam sirur asror kurang mapan, saya mohon diberi kemapanan agar kita tidak sesat. Kalau nanti saya sesat, misalnya saya wurukkan sama cucu saya, nanti sesat semua. Begitu saja. Yai sepindah malih menawi wonten kelepatan kula kumawani niki wau napa nyokehaken nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalam akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadwal di wilayah Indonesia, Jawa Timur bagian timur, berarti meliputi Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo. Wis kula nyerah nang pengurus mawon. Nggih, nyerah pun kula. Wis sapa jare pengurus nanti ngkei kabar kula piye, ngoten. Pun satu.
Nomor 2 terkait penaskhihan tadi, wallahi billahi, benar sudah. Ya. Sudah benar. Berarti kalau saya berani bersumpah atas nama Allah, jikalau ada salahnya, berarti yang nanggung siapa? Saya ya. Aku Allah. Pewenak pun ya. Wis kula mboten kula ulangi malih penjabaran jenengan sudah jelas itu. Memang begitulah metode prosesnya seperti itu. Terkait untuk sampai ke fana tergantung jenengan lewat sistem mana, monggo. Wasilun monggo, majedubun nggih monggo. Fair mawon kula, bener karone. Nek umpama nderek nanggone wasilun monggo, majedubun nggih monggo. Tapi yang jelas nopo apa yang jenengan urai tadi sudah sahih. Nah, kesohean itu nanti sampeyan tingali nopo kitab sing jange mengke jenengan tampi. Sampeyan cocokaken kalih kitab teng mriku dan semua itu makalah juga berhujah. Urusan individu percaya atau tidak bukan urusan saya. Tapi kami baik fit dunya khattal akhirah bertanggung jawab atas semua apa yang ada di dalam kitab itu. Mekaten. Nggih, lanjut. Nggih, matur nuwun. Pun mantep Pak nggih Banyuwangi. Nggih. Nggih. Menawa ajenge adat peguron ora ngono, Pak. Jaya Baru 2 nih. Oke, untuk sementara waktu ini Bapak sudah 3, sekarang coba ibu-ibu, nggih. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, disilahkan. Punten ibu-ibu. Monggo Bu, nggih, mboten usah pekewo pun, monggo. Mangke tirose Pak Rosid niki timbang WA mangke gak dibales. Monggo niki bebas niki. Nggih. Segara jeruk ya niki Gus. Nggih. Nggih, sementara kembali kepada Bapak-bapak, ini ada Ustadz dari Kerangkongan, Bapak Mas Wuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Huri Zain dari Kerangkongan, Umbul Sari. Terima kasih kepada Al-Mukarram Syekhul Kiram Ki Haji Maulana Rosid dan juga marhaban bihudurikum fi hadzal jum'ah, yaitu Jamiah Hakikat Ma'rifat. Yang saya tanyakan adalah tadi menyangkut tentang sistem wasilin. Wasilin ini adalah yang diterangkan tadi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah. Di situ orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah itu harus yakin, hatta ya'tiyakal yakin, bertemu dengan Allah. Itulah tujuan utama si salik untuk bertemu kepada Allah. Yang mana kefanaan wasilin itu terdapat kefanaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Gus. Jadi kefanaan wasilin itu terdapat kefanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, apakah orang-orang fana itu sudah ma'rifatullah? Itu. Apakah orang-orang yang fana itu sudah ma'rifatullah? Yang kedua, kalau sudah ada di makom mahfud, yaitu ada 2 fana dan kamil, ihsanul kamil,
lalu ada di makom maksum, apa kuncinya biar tidak kemana-mana, tidak yang kusum, akhirnya yazidu terus, tidak bisa berubah. Ibarat sapi, sapinya itu dikencang. Dengan apa ngencang makom mahfud atau makom maksum itu, Gus? Apakah fadzakir ataupun dzikron kasiron bisirul asror, begitu Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang sudah kefanaan dari selain Allah itu sudah dikatakan orang yang sudah di makom ma'rifat? Betul. Betul sekali. Yang kedua, kuncinya untuk bisa terus menerus ada di maksum bagaimana? Jikalau ada di mahfud, terus apa kuncinya bisa ke maksum? Kalau sudah di maksum, bagaimana tidak akan turun ke mahfud? Lah gitu dah. Kuncinya tetap di dalam surah Al-Insan 2526 dan Al-Ahzab 4142. Apa? Kembali tentang masalah zikir. Bagi mahfud harus ngencengi sirul asrar. Bagi si maksum ngencengi zikir fana'u zikri atau ana. Niku kuncinya. Yang itu tidak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Contoh, ibu mesti dalam 1 bulan ada yang namanya hadas haid. Keadaan seperti itu tidak menjadikan penghalang jenengan yang ada di mahfud maupun di maksum berzikir itu. Enggak, karena itu kan gak diucap. Olehnya dihukumi tidak boleh karena kita ada hadas haid atau hadas besar, ikut dibaca. Itu yang gak boleh miturut pandangan syariat. Jangankan begitu, jenengan ke WC mawon maca Quran boten angsal. Nggih. Padahal enggak mengandung hadas besar. Karena tempat. Makanya bagi golongan mahfud atau maksum itu sudah tidak terikat dengan zaman ataupun makan. Zaman berarti waktu, keadaan, makan, tempat. Sudah tidak terikat dengan itu. Enggak dibatasi. Itulah kuncinya, kembali lagi tentang masalah zikir. Nggih, lanjut. Ada 4 ini masih ada waktu ini Pak. Nggih. Mana betul digunakne niki. Nggih. Wah, ini ada ini dari Jejer. Bapak dari lahir sudah ustadz ini. Bapak Ustadi ini. Nggih, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten saderengipun ingkang kula hormati dumateng Rama Yai Gus Mukaksara Rasid. Mboten kira. Sadangunipun nderekaken dawuh-dawuhe Guse. Nggih alhamdulillah dipun paringi paham lajeng nggih natos saderenge ngaos kalian Guse niki rumiyin wonten piwulang-piwulang saking tiyang sepuh ingkang tiyang kala sepuh kala wau ingkang dipun aturaken niki kawruh Jawi Gus. Terus pundi? Ngaten. Nuwun sewu saiki. Nggih.
Dados ingkang nami Allah niku nggih urip, ngaten nggih. Lah urip iku nggih dipun wastani atma. Ya diarani sukma. Niku tiyang Jawi menawi paringan. Sehingga maringi keterangan teng kula niku ngeten. Urip sing ning awakmu iku jenenge atma. Utawa sukma sayekti. Terus urip sing iso ning awakmu ki mu iso ndayani marang ragamu kabeh. Sehingga sukma itu niku dipun wastani sukma salira. Tegesipun nyalirani dhateng raga. Menawi terus pantun ngoten nuwun sewu niku kula angen-angen. Oh iya ya. Nek nyalirani marang raga ndayani marang mripat diarani pandulu, kuping pangrungu, irung pangambu, lan sak terusé ngeten. Terus sing paling akhir niku ngeten. Uripku sejatine kahanane kaya iki lho. Engko pikiran dhewe. Nuwun sewu Gus, nuwun sewu. Kula tak kethek-ketheke nembang. Nggih. Niku welingi tiyang sepuh niku ngeten. Nuwun sewu tak ngunjal ambekan London dedek Gus. Tan samar pamoring sukma sinukmaya linah ya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana rodok dedek niku. Suarane ketok. Lanjut nuwun lanjut. Tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindho pesating sumpena sumusupe rasa jati menika menawi ingkang dipun aturaken dhateng kula tiyang sepuh niku iku lho kahananing urip, kahananing roh. Nek roh niki kula dados angen-angen. Nek roh niku terminologi bahasa Arab. Mulane roh sing sejati diarani roh ilafi, lek ndayani marang raga diarani roh idofi. Niku keterangan niku ngoten Gus. Nah, napa nggih leres niku nek kahananing urip niku wau nggih kados tetembangan ingkang kados mangkaten menika. Ingkang setunggal. Ingkang nomor kalih pangapunten ingkang kathah. Cara bahasa Indonesia ngoten sejauh mana implikasi dari ana indadoni abdibi. Lho padahal abdine Gusti Allah niku kawulane Gusti Allah niku kan macem-macem. Wonten ingkang Hindu, Buddha, nuwun sewu. Islam mawon ya ana sing wonten ingkang wis pokok Islam ngoten niku. Lah sejauh mana implikasi saking ana indadoni abdibih menika kangge nuju marang kaswargan niku ingkang kados pundi ingkang dipun jangkau kalih mekaten Gus ngapunten ingkang kathah saderengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jabarkan terkait yang pertama tentang kahanan urip, apa yang jenengan sampaikan tadi pun leres. Proses sebelum sampai pada kekosongan itu ada. Makanya saya katakan itulah proses tahalli. Disebut sairin, hati yang ngambah dalan menuju dan bertemu urip kang sejati yang disebut laisa kamislihi syai'un. Lewat jalur manapun boleh. Jalur ilmu sejati boleh. Wis apapun monggo. Yang semua itu muaranya ke ahad. Yang semuanya itu. Makanya ada pangroso, prosesnya ada pengambu atau pengrungu lan sak pitruti.
Nanti kalau sudah sampai pada titik kosong tus, maka la farqa bainahum. Semuanya nggak ada bedanya. Yang tadinya asmo, maksudnya asmo bukan asmo. Yang tadinya sifat, duduk sifat. Yang asalnya itu af'al, bukan af'al. Yang asalnya itu dat, bukan dat. Artinya semuanya itu sama. Dalam kurung syuhudul wahdah fil kasroh. Keakatan dalam banyak. Tak ringkes napa jenengan ingkang sampean ngendikake bahkan ditembang tadi. Mohon maaf. Itulah proses ahadiyah menuju ke ahad. Ahadiyah berarti proses penggabungan semuanya kefanaan nama-nama dan sifat wis dicecep dadi siji nuju dadilah ahad. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur 99 nama dicecep satu nama ahad Allah. Lah di situ. Urusan makalah sangkane Gusti Allah iku diletakkan pada sangkane hambanya. Itu ada macam dua. Kalau hamba yang sudah kefanaan hamba benar. Sehingga apapun ucapanmu, aku Allah, itu ucapaku. Apapun pendengaranmu, itu pendengaranku. Apapun itu penglihatanmu, itu penglihatanku. Mungkin ada lagu Dani judulnya Satu. Jadi apa pendengaran iki yes pendengaranku Allah, ucapan iki ucapanku Allah. Kalau orang jiwanya sudah di ahad, boten napa-napa. Memang yang betul seperti itu. Tapi bukan berarti kita memandang itu dia makhluk yang berkata, yang melihat, yang benar, bukan. Kita yang belum di makom itu mesti akan mengatakan makhluknya. Dan inilah bahayanya, Pak. Atas ketidakfahaman alias kesalahfahaman inilah akhirnya memunculkan namanya fitnah. Tapi bagi yang bersangkutan justru itulah kebenaran. Sehingga ada satu makalah mengatakan la maujudan illallah. Pun notok pun nomriku. Nggih. Ada lagi? Apal tembang pangkur, Pak? Nggih. Nggih niku prosesi tembang pangkur untuk menuju nyawiji menyang Gusti di situ. Nggih. Nggih. Niki Pak Ustadi niki sebelum masuk di Jaya Baru ini kelihatannya punya mursyid, Pak. Nah, inilah kebenaran dari apa yang disampaikan Pak Yai tadi bahwa matahari itu sing enak jangan satu. Tuh, karena Quran dan Tauhid itu sudah mendunia, Pak. Jadi ya silakan berguru pada bahasa-bahasa mana ya yang ia cocoki, yang ia pahami, begitu maksudnya. Makanya matahari itu tidak hanya satu. Oke, niku kalau Jawa ya seperti Pak Ustadi tadi yang campur dari Jaya Baru ada Jawa, ada bahasa Indonesia. Ini belum lagi yang di luar negeri, Pak. Nah itu karena mendunia ya jangan ada matahari hanya satu, kalau bisa lebih dari satu. Itu logik, itu masuk akal gitu, ya. Barangkali ada yang nyambung kejawen seperti Pak Ustadz ini punya pengalaman yang panjenengan lewati dulu belum paham atau masih meragukan keilmuan yang
dari mursyid dulu, silakan Pak nggih. Monggo ditanyakan. Eman Pak waktu Pak niki tasik jam 10:04 ini Pak nggih. Monggo Pak, yang belakang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Niki saking ibu-ibu. Wah, terima kasih ada nggih. Punti Pak Rosid. Satu kali aja nggih, masalahnya besok saya menyiapkan ada acara di rumah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet menawi pandangan syariate malam nisfu Sa'ban insyaallah pun ngertos sedaya. Sakniki tanglet pandangan secara hakikatnya. Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ketahui di dunia zahir semua umat Islam ketika masa itu datang berbondong-bondong ke surau-surau, ke masjid, ke musola untuk istighosah. Karena di nisfu Sa'ban itu miturut perhitungan beliau-beliau itu banyak bahaya-bahaya yang Allah berikan. Sehingga dengan istighosah itu berarti ngrepon-ngrepon nang Gusti Allah jangan sampai diberikan pada kita. Ngoten ta? Pun. Pak, boleh, dan itu tidak dilarang. Cuman yang ditanyakan tadi dari kacamata hakikat. Apa sih nisfu Sa'ban? Itulah pertengahan di mana kita baik kiri kanan, atas bawah, depan belakang kita itu sebetulnya dikepung nafsu. Tahu dikepung nggih? Ruhaniyah ini diintai, dikepung oleh nafsu, yang nafsu itu jelas inna nafsa la amaratum bisu, mengajak dan mengarahkan ruh ini berbuat jahat, dolim pada Allah. Pundi bentuk jahatnya? Ngaku. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah bisa lolos dari semua itu jikalau kita tidak mendapatkan rahmat anugerah dari Allah. Rahmat anugerah hanya Allah berikan kepada hambanya yang selalu hatinya berzikir. Jadi kita nggak bisa ngelawan, bahkan mengalahkan nafsu, nggak bisa. Yang bisa mengalahkan nafsu cuman Allah. Ingat, anugerah yang termulia adalah Ar-Rahim, nikmatul imdad di jalur Ar-Rahim, yaitu bisa bertemu Allah. Itu anugerah yang termulia. Kalau bahasa derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa, meliputi ilmu, amal, dan istiqomah. Inna akramakum indallahi atqakum. Disitulah. Apakah jenengan harus ke surau-surau dohire, ke masjid musola berjamaah untuk melakukan sholat-sholat sunnah, atau membaca ini itu? Jawaban saya tergantung jenengan. Walaupun jenengan iki di tengah-tengah kerjaan, di situ ada nisfu, ada tengah-tengah.
di mana jenengane kecepit, ya, nafsu kiri kanan. Bahkan Rasulullah kalau ngibarat nafsu itu, iblis itu bisa lewat darah, sumsum, wis ruangan apapun bisa dia masuki untuk menggoda kita, menjerumuskan kita. Siapa lagi kalau bukan yang esa, yang tunggal itu yang bisa menyelamatkan? Enggak ada kecuali beliau itu. Oleh sebab itu untuk sampai di situ kembali lagi berzikirlah. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semua apa awal sampai akhir yang Allah berikan pada kita, ilmu pengetahuan tadi, semoga jadi ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil zaman. Lahumul Fatihah.